nyebutin si pernyataannya tadi di teks itu. Oke, yang pertama, pekerja cenderung menggunakan satu media sepanjang proses rekrutmen. Ini mitos sih sebenarnya ya. Biasanya perusahaan itu ngetesting dulu nih, sebenarnya media apa aja yang paling efektif. Misal ya, job platform, sosial media, atau lainnya. Nanti semakin kesini, baru mulai terfilter. Media yang lebih efektif akan lebih cenderung dipakai, dan yang gak efektif itu pelan-pelan akan mereka tinggalkan. Pencari kerja menanyakan gaji yang ditawarkan di tahap awal menjadi poin negatif di mata HR. Ini fakta. Karena kayaknya kelihatan banget nih, jadi kesannya ngelamar cuma buat demi faktor finansial aja. Itu ada baiknya kita jangan memulai duluan. Tapi coba kita tunggu si rekrutmennya yang mancing dulu. Nanti baru bisa kita lanjut dari situ. Ya, ini fakta, tapi ada beberapa catatannya ya. Jadi, LinkedIn ini adalah sosial media buat profesional. Artinya, kalau kita mau berjaring secara profesional, harus punya LinkedIn. Jadi, ini juga yang digunakan rekrutmen untuk nyari kandidat. Tapi, kadangkala, nggak semua kandidat itu ada di LinkedIn. Karena, misal dia mainnya tuh di beberapa platform yang sejenis. Misal kayak Jobstreet, JobsDB, atau mungkin Glitz dan sebagainya. Tapi tetap yang paling banyak itu adanya di LinkedIn. Apakah profil LinkedIn yang menarik pasti di kontak talent acquisition? Nah, kalau ini antara fakta dan mitos. Jadi, fakta karena informasi yang jelas di LinkedIn itu memudahkan rekruter buat mendeteksi profil si kandidat. Tapi kadangkala, namanya sosial media ya, bisa juga profilnya itu nggak seluruhnya real. Artinya, mungkin ada yang agak dipermak, ya kayak sosial media lah ya. Jadi, sosial media ini atau LinkedIn ini bisa jadi tahap awal untuk kita terlihat lebih stand out di mata rekruter. Tapi harapannya tadi ya, nggak cuma sekedar stand out aja, tapi juga secara kualitas, kita pun punya kualitas yang setara dengan apa yang kita tampilkan di situ. Jika rekruter tertarik, maka feedback untuk talent karyawan itu bisa lebih cepat. Ini fakta. Jadi, kan kalau sebagai rekruter pasti punya target juga ya, harus hiring sekian posisi dalam sekian waktu. Nah, kadangkala agak capek tuh buat rekruter kalau harus ngefilter banyak kandidat, nge-screening, nginterview banyak orang dan sebagainya. Jadi biasanya kalau si rekruter udah nemu kandidat yang kira-kira cocok, itu pasti bakal jadi prioritas, bakal lebih cepat dihubungin, bakal lebih cepat di follow up dan sebagainya.